Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bagian kedua dari video ini pemirsa. Sekarang saya mau nunjukin ke pemirsa gimana caranya untuk mengetahui tabungnya rusak apa enggak. Cari kaki yang ada tulisannya G1 dan G2. Seperti ini G1. Ya, ini dia kakinya. Terus cari kaki G2. G2 ada di atasnya tadi. G1 itu nyalur ke negatif elko 180 volt. Terus yang G2 ini dia. Nah, fungsinya apa G1 dan G2 ini nanti saya tunjukin di video yang lain ya. Saya mau tunjukin ke pemirsa, G1 dan G2 ini sebetulnya korslet apa enggak. Kalau dia korslet, jarum avometer saya bergerak di skala X1, pakai skala X1 jarum avometer bergerak ke kanan, berarti dia korslet. Avometer kita setting di skala X1, kemudian kita tempelin di kaki G1 dan G2. Ternyata jarum avometer saya memang bergerak. Artinya di dalam tabung itu kaki-kakinya korslet pemirsa. Itulah yang mengakibatkan TV-nya ternyata nggak hidup. Meskipun dia on, tapi nggak ada gambar dan nggak ada suara. Untuk beberapa kasus dia keluar suara, ada siaran, tapi nggak ada gambar. Tapi di kasus yang lain seperti ini, ya G1 dan G2 korslet, tuh nyambung ya, jarum avometer saya bergerak ke kanan. Artinya tabungnya rusak gitu. Sebetulnya ini bisa diperbaiki dengan cara menyuntikkan tegangan tinggi ke kaki G1 dan G2, ke kaki G2 ding, ke kaki G2. Cuman resikonya tinggi pemirsa. Resikonya tinggi, bisa merusak seluruh tabung seluruhnya. Akhirnya saya nggak kerjakan itu. Nah, ternyata heater yang terukur 3,7 volt, 4 volt, atau 5 volt yang kadang-kadang agak sedikit berubah kalau kita ukur pakai avometer digital. Filamen di dalam tabung ini ternyata hidup pemirsa. G1 dan G2 korslet tapi heaternya ada tegangan dan filamennya hidup. Sebetulnya tabungnya hidup, cuman karena G1 dan G2 tadi korslet akhirnya dia nggak bisa ngeluarin gambar. Gitu ceritanya. Untuk tegangan 180 volt saya tunjukin ke pemirsa. Di kaki elko 250 volt 4,7 mikrofarad yang di video kemarin, yang part 1 udah saya tunjukin. Sekarang saya mau tunjukin ke pemirsa tegangannya ada berapa. Di video ternyata tegangannya terukur presisi 180 volt setelah saya ganti dengan elko yang masih baru. Nah, sangat disayangkan sekali ya, karena kerusakan pertama itu ada pada video elko-nya rusak 180 volt 2 buah, tapi begitu saya ukur setelah saya ganti yang baru, ini adalah setelah saya ganti baru ternyata TV-nya masih belum mau nyala dan tegangan heaternya pun ternyata ada. Saya tunjukin tegangan yang lain. Ini adalah tegangan horizontal. Tegangan horizontal biasanya terukur 115 volt. Di sini terukur 113, 114 volt. Nggak jadi soal pemirsa kalau nilainya seperti ini. Karena TV-nya ada problem, kecuali TV-nya itu sembuh ya, normal. Baru tegangannya presisi. Tapi kalaupun TV nggak normal, tegangannya bisa presisi juga, tergantung dari TV-nya ya. Tergantung dari kerusakannya juga. Coba sekarang cek tegangan vertikal. Tegangan vertikal di sini ditunjukkan dengan nilai 26 volt. Ini dia, saya cek di kaki elko-nya. Ternyata tegangan vertikalnya juga presisi 26 volt. 26 volt, 115 volt, 180 volt, 5 volt AC, ada semua tegangannya.
Ada tegangan-tegangan yang lain yang dikeluarkan oleh kumparan sekunder dari trafo inverted. Salah satunya adalah tegangan 9 volt. Coba saya hidupin lagi TV-nya. Saya mau tes tegangan 9 voltnya. Bisa jadi dia agak berubah sedikit. Bener, ternyata dia menjadi 11 volt. Tapi ini nggak jadi soal. Tegangannya terukur 11 volt. Nah, pemirsa, akhirnya TV ini nggak mau diperbaiki karena tabungnya yang rusak. Jadi tabungnya harus diganti dengan yang baru. Tapi karena stok tabung di toko itu nggak mungkin ada yang jual dan di pabriknya juga nggak ada karena udah nggak diproduksi lagi. Jadi mau nggak mau harus dikanibal dengan tabung yang tipenya sama, dan TV-nya sama juga pasti ya. Kalau tipenya sama, TV-nya, tabungnya juga sama gitu. Harus dibarter, barter, harus dikanibal. Tapi kalau nggak ada, akhirnya ya nggak bisa dikanibal karena nggak ada kanibalannya. Terus gini, saya coba review dari video pertama sama video kedua ini ya pemirsa. Video yang pertama itu saya nunjukin ke pemirsa soal memperbaiki TV LG yang ada suara, kemudian nggak ada gambarnya. Tapi begitu saya datang dites sama yang punya, ternyata di keesokan harinya TV-nya malah berubah juga, nggak ada suaranya gitu. Yang sebelumnya nggak ada gambar aja, sekarang berubah jadi nggak ada suaranya. Agak sedikit curiga, dan kecurigaan saya langsung mengarah ke heater sebetulnya. Karena kalau misalnya heater itu nggak ada tegangan 5 volt AC-nya, dia nggak bakal hidup. Karena dialah yang berfungsi untuk menghidupkan tabung. Terus TV itu kalau misalnya TV tabung itu kalau misalnya rusak, dia kadang-kadang TV-nya nggak mau on pemirsa. Tapi beda dengan TV ini. TV ini mau on, tapi lampu on-nya tuh redup. Dia standby, on, playback ngeluarin tegangan, kemudian hidup dia. Cuman nggak ada gambar dan nggak ada suara gitu. Bisa aja sih kerusakan terjadi pada IC chroma karena di sana banyak tugas-tugas yang dikeluarkan oleh IC chroma yang nggak berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu. Akhirnya ya TV-nya nggak keluar gambar, nggak keluar suara karena yang memproses gambar dan suara itu salah satunya adalah perintah dari IC chroma. Tapi karena kerusakan ini terjadi pada bagian-bagian tegangan tinggi 180 volt untuk tegangan pada tabung, akhirnya saya coba memfokuskan pekerjaan ini ke bagian tabung aja. Akhirnya benar saya menemukan elko 180 volt 4,7 mikrofarad 2 buah yang ternyata udah rusak. Saya ganti baru dengan elko 4,7 mikrofarad 350 volt karena yang 250 volt stoknya nggak ada. 2 buah saya ganti, ternyata TV-nya juga masih belum sembuh. Habis itu coba saya ganti lagi, saya carikan yang elko ukurannya sama 4,7 mikrofarad 250 volt, juga nggak mau hidup pemirsa. Akhirnya saya lebih curiga lagi ke bagian tabung. Jadi di PCB di belakang tabung bagian RGB-nya itu saya ukur G1 dan G2. Itu adalah G ya. G itu ground gitu. Yang G1 itu ground nyambung ke elko 180 volt. Itu ground juga. Cuman ground 1 dan ground 2 itu sebetulnya nggak boleh nyambung. Memang dia sama-sama ground tapi dia nggak boleh nyambung. Nah yang G2 itu berhubungan sama screen, kabel screen. Kabel playback lah pemirsa supaya nggak salah-salah ya. G2 itu berhubungan sama playback.
dan ternyata juga nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Ternyata juga waktu saya ukur G1 dan G2 itu nyambung ternyata. Berarti di bagian dalam tabungnya itu rusak. Udah korslet dia. Untuk memperbaikinya kita harus suntik pakai tegangan tinggi. Tegangan tinggi screen yang biasa kita pakai buat nyuntik, tapi itu resiko juga. Kalaupun dia sembuh, paling lama sembuhnya itu sekitar 6 bulan, habis itu rusak lagi. Saya udah konsultasi sama yang punya, katanya mending beli TV baru akhirnya. Jadi pekerjaan itu nggak diselesaikan karena mempertimbangkan itu tadi gitu. Sembuh tapi nggak permanen. Jadi gitulah pemirsa ya cara memperbaiki TV LG 21 in yang rusak, nggak ada gambar dan nggak ada suaranya. Semoga aja bisa bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.